Anwar membentak istrinya sembari mengangkat tangannya. "Apa? Abang mau pukul aku? Ayo pukul," ucap istrinya. "Biar semua orang tahu kalau kamu lagi gak bener. Gak tahu malu, demenin cewek ABG. Pantas juga kagak." Anwar menarik tangannya yang hampir melayang karena tiba-tiba seorang gadis belia lewat di hadapannya, yang tak lain adalah Sundari. Dan Sundari tahu kalau Anwar tengah memperhatikannya. Maka dia pun sengaja membuat gerakan yang kemulai untuk menarik perhatiannya. Langkah kakinya dibuat perlahan, sehingga pinggulnya pun ikut bergoyang menggoda mata Anwar yang sejak tadi enggan berkedip. "Sundari, kamu mau kemana?" tanya Anwar tanpa menghiraukan istrinya yang masih gregetan. Abang, aku mau beli sayuran bang," jawab Sundari sambil tersenyum menggoda. Hati Anwar berdebar melihat senyuman yang menggoda itu. Ia bangkit dari kursinya, maksudnya ingin mengiringi langkah gadis itu. Namun keinginannya terpaksa ia urungkan karena istrinya langsung menarik lengannya. Masuk," seru istrinya. Sundari melanjutkan langkahnya menuju warung. Dan di warung, hampir semua mata yang kebanyakan kaum hawa itu memandang dengan takjub dengan kecantikan yang dimiliki Sundari. Bahkan seorang ibu sampai berdecak kagum. Gak nyangka ya, kalau ibu bidan mempunyai keponakan secantik ini. Pantasnya sih artis tuh anak. Lihat saja penampilannya asal, tapi tetap mempesona. Iya enggak? Ucapnya. "Benar tuh bu, jangan-jangan dia memang artis kok," timbal ibu yang lain. "Maaf ya ibu-ibu, lagi ngomongin aku ya. Aku orang biasa aja kok bu, hanya gadis desa yang kurang bergaul. Aku juga baru pertama kali datang ke kota ini. Jadi aku minta maaf kalau sikap aku ini dianggap kurang sopan." Sundari memotong kasak-kusuk ibu-ibu itu. "Oh, enggak kok Neng. Saya enggak bilang begitu. Saya sangat senang kalau Neng betah tinggal di sini," ucapnya. "Ngomong-ngomong, si Neng ini sudah punya pacar belum?" tanya ibu yang sedari tadi dia memperhatikan Sundari. "Kebetulan belum laku bu," balas Sundari asal saja. "Kebetulan ibu punya anak lelaki. Dia bingung mau cari istri. Kayaknya sih cocok kalau sama si Eneng. Anak ibu namanya Haris. Dia sudah kerja di pabrik sepatu. Gajinya juga lumayan," ucap ibu itu lagi. "Wah, ada iklan yang numpang lewat nih," seloroh yang lain. Dan suasana di warung itu pun tidak terasa kaku seperti pertama kali kedatangan Sundari. Malam sudah semakin larut. Suasana sekitar mulai terlihat sepi. Hanya ada beberapa pemuda yang biasa nongkrong sambil bermain gitar dan bernyanyi menirukan gaya Iwan Fals. Tanpa sepengetahuan mereka, Anwar berjalan memutar untuk menghindari pemuda-pemuda itu. Anwar berhenti di depan rumah Ibu Ida, yang menurutnya orang tua itu telah terlelap. Dan memang benar, bidan Ida sudah tertidur sejak sore tadi. Anwar mengetuk pintu perlahan, nyaris tak terdengar. Namun bagi Sundari, suara sekecil apapun pasti terdengar. Sebab Sundari yang sekarang bukanlah Sundari yang dulu. Pada ketukan kedua, Sundari membuka pintu. Anwar terperangah demi melihat gaun tipis yang melilit di tubuh Sundari. Begitu tipisnya sehingga memperlihatkan bentuk tubuh yang padat dan menantang. Ditambah pula cahaya bulan jatuh tepat membias tempat itu. Anwar terdiam di tempatnya berdiri. Dia bingung mau berbuat apa. Sundari memang sudah melancarkan daya pikatnya. Tanpa diduga oleh Anwar, Sundari menghampirinya. Kemudian dia meraih lengan Anwar, lalu menuntunnya untuk menyentuh buah dadanya yang terbalut kain tipis tanpa bra. Anwar semakin merasa heran. Kenapa dia tak bisa berbuat sesuatu? Mengapa tidak menikmati sentuhan gadis itu? "Jangan di sini kita melakukannya,"
Aku takut ada yang melihat kita, Sundari berbisik di telinga Anwar. Dan Anwar hanya mengangguk saja. Sundari mengajak Anwar melewati sebuah jembatan penyeberangan, kemudian menelusuri rel kereta api. Dan mereka berdua sampai pada sebuah dipo kereta api. Ada sebuah gudang tua, tempat penyimpanan alat-alat kereta yang telah usang. Dan Sundari mengajak Anwar, yang sudah dalam pengaruhnya, masuk ke sebuah kamar bekas penjaga gudang. Di sana, masih terdapat belai-belai dari kayu yang masih terlihat baik. Sundari langsung menjubuk Anwar hingga laki-laki itu kembali normal. Anwar segera membalas ciuman dan rabaan yang dilakukan Sundari. Sundari membuka gaun tipisnya dan meletakkannya pada balai-balai kayu. Kemudian, dia merengkuh tubuh Anwar dan mempertali kancing-kancing bajunya dengan kasar. Sundari mulai merebahkan tubuhnya. Dan tak sabar, Anwar ingin segera menindihnya. Namun jari telunjuk Sundari menutup bibir Anwar yang sudah ingin melumatnya. "Sabar dong," bisiknya, membuat gerakan Anwar terhenti. "Kalemlah bang, aku akan memberikan pelayanan khusus buat abang. Tapi sebelumnya abang harus menjawab dengan jujur pertanyaanku." Sundari menatap tajam pada bola mata Anwar. Laki-laki itu tak dapat berbuat banyak selain menganggukkan kepalanya. "Abang kenal dengan perempuan yang bernama Siti, menantu Pak Kades yang mati terbakar itu?" kata Sundari. "Iya, saya kenal, tapi hanya sekilas saja. Sebab dia jarang keluar rumah, sombong dan angkuh," ucap Anwar. "Sepertinya abang tidak menyukai dia?" tanya Sundari. "Iya, saya benci dia. Apalagi setelah dia menyakiti istri saya. Saya kesal. Udah mukanya hancur, berani nyakiti istri saya," jawab Anwar. "Berarti abang membencinya. Nah, sekarang jawab dengan jujur. Siapakah yang telah menculik dia dan dibawa kemana dia?" tanya Sundari. Sampai di situ, Anwar bingung mau menjawab apa. Jujur sama saja membuka aibnya sendiri. Tapi kalau berbohong, dia tidak jadi menikmati kemolekan tubuh gadis itu yang sekarang sudah telanjang bulat. Kepala Anwar berdenyut-denyut. Dia berpikir kenapa Sundari menanyakan tentang Siti. "Ayo, jawab bang. Atau kita gagal kencan malam ini." Suara Sundari agak meninggi. Tentu saja Anwar bergidik ngeri, karena suara Sundari sudah bercampur daya magis. Sehingga Anwar pun terpengaruh oleh kekuatan sugesti dari Sundari. "Saya yang telah menculik perempuan itu," jawab Anwar. "Lalu, kemana abang membawanya?" tanya Sundari. "Saya membuangnya di cadas pangeran," jawab Anwar. "Apakah abang sendirian melakukannya?" tanya Sundari lagi. "Tidak, saya bersama teman saya," jawab Anwar. "Siapa nama teman abang?" tanya Sundari. "Rohman, dia juga tetangga satu kampung," jawab Anwar. "Oh, jadi kalian berdua yang membuang si Siti itu. Terima kasih atas kejujurannya abang. Dengan begitu, aku merasa lega, karena sudah tahu motif apa yang terjadi dari hilangnya Siti. Sekarang, kita lanjutkan permainan kita yang tadi tertunda," kata Sundari sembari kembali merebahkan tubuhnya, yang sejak tadi merasa sudah menekan nafsunya. Kini dia pun dengan cepat menerjang. Anwar menindih tubuh mulus milik Sundari, yang juga langsung mengerus punggung lelaki itu. Anwar bernafsu untuk segera beradakan panas. Tanpa ia sadari, kalau kuku-kuku jari tangan Sundari sudah semakin meruncing bak sebuah cakar yang siap mencapik. Anwar tiba-tiba terkejut demi melihat sepasang mata Sundari yang semula terpejam, kini terbuka dan berwarna merah, semerah saga. Belum hilang rasa terkejutnya, kini punggungnya terasa ditusuk dengan mata pisau yang jumlahnya lebih dari satu. Anwar menjerit seketika. Dia berusaha bangkit dari atas tubuh Sundari. Namun belum juga tubuhnya turun, cakar Sundari sudah mencapik wajahnya. Kini Anwar sudah berpijal pada lantai, namun dia masih limbung. Wajah dan pundaknya terasa perih dan seperti ada cairan hangat yang mengalir. Iya, darah. Anwar mulai panik, dan lebih panik lagi setelah dia mengamati kalau gadis di hadapannya bukanlah Sundari yang cantik, melainkan wajah Siti yang hancur dan meneteskan lendir.
Kamu Siti? Kamu masih hidup?" Kata-kata Anwar terputus-putus. "Seperti yang kamu lihat, aku masih hidup karena aku belum mau mati sebelum dapat melampiaskan dendamku terhadap orang seperti kamu dengan temanmu," ucap Sundari. Jangan Siti, jangan bunuh saya, ampuni saya mohon," ucap Anwar. "Ampun kamu bilang, kamu tidak tahu rasanya kulit yang gosong terkelupas. Bagaimana rasanya menahan sakit dan perihnya. Dan kamu tidak tahu betapa tersiksanya aku ditekuk tubuhku dan dimasukkan ke dalam karung. Betapa menderitanya aku saat tubuhku kalian lempar ke dalam jurang. Dan betapa aku mengharapkan kematian segera datang menjemputku. Tapi takdir berkata lain. Aku tidak boleh mati sebelum membalas semua perbuatan kamu dan temanmu, juga orang-orang yang telah menghinaku." Sundari tertawa panjang. Kemudian dia memegang kepala Anwar yang sudah lemas terkena cakaran kuku Sundari yang mengandung racun. Lalu kedua tangan Sundari dengan sekuat tenaga memutar kepala itu hingga ke belakang. Anwar tak sempat berteriak lagi. Kepalanya kini sudah terkulai dengan wajah menghadap ke belakang. Malam semakin larut. Sundari segera memakai kembali pakaiannya yang tadi sudah ia tanggalkan, juga merapikan rambutnya yang acak-acakan. Setelah melihat ke sekelilingnya terasa aman, maka dia pun segera meninggalkan tempat itu. Beruntung sampai di rumah Ibu Ida masih terlelap dalam tidurnya. Pada pagi harinya, kabar tentang penemuan mayat di bekas gudang depo kereta api membuat gempar kampung itu. Terlebih lagi, ternyata mayat itu adalah warga mereka sendiri, yaitu Anwar. Istri Anwar menangis histeris demi melihat kondisi mayat suaminya yang rusak, bahkan kepalanya terpuntir ke belakang. Spontan, warga menerka-nerka siapa atau binatang apa yang telah membunuh Anwar, sebab mereka melihat banyak bekas luka cakaran. Tapi binatang apaan? Ini kan kota, mana ada binatang buas, kata salah seorang warga. Iya juga sih, tapi kalau dibunuh orang juga nggak ada tanda-tanda bekas pukulan atau apa kek. Ya kalau aku pikir pasti dibunuh orang. Cuma ya aku nggak ngerti nih, kenapa si Anwar bisa ada di depo sana. Apa mungkin dia datang ke sana itu karena memang udah janjian buat duel? Dan berbagai kemungkinan kini menjadi teka-teki bagi warga desa itu. Tunggu. Kalau ngomong soal duel, itu ada kemungkinannya Anwar duel dengan Ramli. Kan waktu itu juga mereka berantem, sampai akhirnya si Ramli pergi dari desa kampung kita, kata salah seorang anak muda. Akhirnya ikut memberikan kesimpulannya. Nah, benar tuh. Aku juga menduga begitu. Cuma masalahnya Anwar itu gak bakalan berani kalau sama Ramli. Kamu kan tahu Ramli itu kayak apa? Dia bukan cemen kayak kita-kita ini. Dia juga suka nekat orangnya, ucapnya. Jadi siapa kira-kira yang membunuh Anwar? Pertanyaan mereka semua patah, karena apa yang mereka duga kurang kuat untuk jadi alasan. Mereka lupa kalau sebenarnya ada yang ganjil dari sosok Sundari. Jika saja mereka mau mengamati wajah gadis itu dengan wajah Siti, tentu pertanyaan mereka akan terjawab. Namun mereka menitik beratkan pada kondisi di mana mayat Anwar ditemukan, sehingga tak seorang pun akan menyangka kalau seorang Sundari akan sudi menginjakan kaki pada tempat kotor seperti itu. Dan pada akhirnya mereka mencari-cari siapa orang yang paling dekat dengan Anwar. Orang yang paling dekat dengan Anwar tentu saja Rohman. Tapi apa mungkin dia menaruh dendam pada Anwar? Dan apa motifnya? Tidak, itu tidak mungkin. Karena Rohman termasuk lelaki pendiam dan cenderung jarang bergaul. Berarti asumsi warga belum bisa mengarah kepada siapapun jika mereka mengaitkan hubungan Anwar dengan Sundari. Juga tidak mungkin walau istri Anwar sempat mencurigai gadis itu. Tapi warga tetap tidak bisa menerimanya, karena gadis secantik Sundari tak mungkin jatuh cinta kepada lelaki yang sudah mempunyai anak istri seperti Anwar. Dan akhirnya ada juga yang berpendapat kalau kematian Anwar bisa jadi akibat ulah Ramli.
yang merasa telah disingkirkan dari kampung itu setelah keributan yang dia lakukan terhadap Anwar. Masuk akal juga itu, Bang. Mungkin saja Anwar penasaran karena telah dihajar oleh Ramli. Lalu dia mencari Ramli, kata salah seorang warga. Tapi kenapa sampai di depo kereta? Apa memang mereka sengaja membuat janji untuk berduel di sana? Seorang lain menimpali. Kayaknya nggak mungkin juga, sebab setahu aku, Anwar gak bakalan berani menerima tantangan Ramli. Kamu tahu kan gimana nekatnya anak itu kalau sudah berantem? Warga pun semakin bingung dengan pendapat-pendapat yang beragam, namun tanpa alasan dan bukti yang cukup. Sementara itu di tempat parkir, Ramli bersama dua temannya yang sudah ia lakukan sedang menikmati kopi sambil mengawasi kendaraan yang terparkir. Menurut kamu berdua, gimana kalau kita melebarkan sayap bisnis kita ini? Kata Ramli. Maksud abang? Tanya Cipeng. Begini, kalau kita cuma kerja parkiran saja, kan kurang penghasilan. Gimana kalau kita juga kuasai pedagang kaki lima yang ada di sekitar sini? Ucap Ramli. Tapi kan di sana sudah ada yang narikin iuran, Bang. Ucapnya. Ya, aku tahu. Kita bukan mau ambil alih. Cuman aku pengen mereka gabung sama kita. Nah, nanti hasil dari parkiran dan tarikan iuran kita gabung jadi satu. Kemudian hasilnya kita bagi rata. Aku gak minta lebih. Pokoknya semua sama. Dengan begitu kekuatan kita bisa bertambah kalau ada sesuatu nantinya. Ucap Ramli lagi. Kalau aku sih ngikutin abang aja deh. Kapan rencana ini dilakukan? Ucap Cipeng. Lebih cepat, lebih baik. Nah, itu mereka lagi narik iuran. Yuk kita samperin. Kamu jaga parkiran ya, Cil, kata Ramli pada teman satunya. Ramli dan Cipeng menarik seorang dari mereka yang akan meminta iuran kepada pemilik warung soto. Apa-apaan nih? Seru pemuda tadi nampak terkejut. Gak ada apa-apa, cuma aku pengen bilang ke kamu. Aku pengen kamu gabung sama kita, anak parkiran, ucap Ramli. Maksud kamu apa? Ucap pemuda itu. Aku pengen hasil penarikan iuran pedagang sama parkiran kita gabung, dan hasilnya kita bagi rata, ucap Ramli. Siapa kamu? Ngatur-ngatur aku seenaknya saja. Gak bisa, ucap pemuda itu. Aku bilang sekali lagi, kalau kamu mau gabung, kamu bisa tetap kerja di sini. Tapi kalau kamu gak setuju, kamu boleh angkat kaki dari sini, bentak Ramli. Sudah jagoan kamu ya? Peng, kalau kamu masih diatur sama dia, emang dia siapa? Tanya pemuda itu. Aku gak bisa jelasin sama kamu. Yang penting sekarang, kamu mau gabung apa pergi dari sini? Ucap Cipeng. Wah, jadi rese kamu. Pemuda tadi kelihatan emosi. Kemudian dia bersuit memanggil temannya yang masih menarik iuran. Ada apa, Wo? Tanya temannya. Ini ada orang mabok. Dia minta lahan kita buat gabung sama parkiran. Gimana? Kamu setuju nggak? Tanyanya. Wah, ini sih penghinaan namanya. Jelas aku nolak lah. Jawabnya. Jadi gimana? Kamu berdua tetap kerja di bawah komando aku? Apa kalian memilih pergi dari sini? Ramli memberikan pilihan. Aku lebih suka pergi dari sini. Aku lebih suka pergi dari sini. Kalau kalian bisa ngalahin kita berdua. Bowo, kamu lawan aku saja deh. Jangan lawan dia. Bisa habis kamu nanti, kata Cipeng yang sudah tak sabar. Oke, kita nggak pernah ada permusuhan selama ini. Tapi demi harga diri aku, terima tantangan dari kamu. Iya, kamu hadapi orang baru itu, seru Bowo kepada temannya Uya, yang segera bersiap untuk menyerang Ramli. Perkelahian antara Ramli melawan Uya kelihatannya tidak seimbang. Selain Ramli berpawakan tinggi besar, dia juga handal dalam bertarung. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ramli untuk menjatuhkan Uya yang hanya modal nekat saja. Uya sudah terkapar di aspal. Setelah beberapa kali menerima bokem mentah juga tendangan keras dari Ramli. Perkelahian antara Cipeng dan Bowo berjalan seru. Mereka sama-sama kuat dan sama-sama punya nyali serta semangat bertarung. Keduanya terlihat keletihan, sama-sama mengeluarkan darah dari hidung mereka.
Bowo terengah-engah, sementara Cipeng masih nampak berdiri walaupun tubuhnya mulai gontai. Ramli mendatangi Bowo yang terduduk lemas. Kemudian Ramli ikut berjongkok di hadapannya. "Jadi, sekarang bagaimana? Kamu masih mau kerja apa mending minggat dari hadapan aku?" kata Ramli mengancam. Dan tanpa diperintah lagi, Bowo dan Uya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. "Nah, sekarang lahan ini milik kita. Mulai besok kita yang narikin iuran. Tapi kita perlu 1 orang lagi supaya bisa berbagi tugas," kata Ramli setelah perkelahian berakhir. "Siap bang, besok aku ajak teman. Kasihan dia sudah lama nganggur," ucapnya. Setelah itu, mereka pun merayakan keberhasilan mereka dalam merebut lahan iuran pedagang. 3 gelas kopi dan setumpuk gorengan mereka nikmati sambil mengawasi parkiran. Di sebuah hutan di bawah jurang Cadas Pangeran, suasana pagi itu terasa amat damai. Matahari baru saja bangkit dari peraduannya. Angin bertiup semilir menyejukkan. Suara nyanyian burung kicau menambah keasrian lembah itu. Sundari menuruni bebatuan untuk sampai ke sebuah sungai kecil. Dia merasa tubuhnya teramat letih setelah bertempur hebat melayani Gentapati. Pergumulan yang memakan waktu hampir semalaman membuat rambut Sundari terlihat kusut masai. Berkali-kali dia menggerak-gerakkan tubuhnya hingga berkemelutuk setiap sendinya. Kemudian ia mulai melucuti pakaiannya satu demi satu sampai telanjang bulat. Tangannya mulai menyentuh air sungai yang terasa masih dingin. Barulah dia mencelupkan tubuhnya hingga berendam untuk menyegarkan kembali gairahnya yang telah terkuras habis semalam. Sambil bermain air, Sundari pun bermain dengan alam pikirannya. Dia ingat Ramli, adik iparnya yang menghilang entah kemana. Di mata Sundari, Ramli adalah seorang anak muda yang punya jiwa pemimpin. Dia juga lugas dalam pergaulannya dengan sesama teman. Dia berani bertindak, membela siapapun jika menurutnya benar. Sosok Ramli memang berbeda dengan sifat kakaknya, Caraka, yang lebih banyak merongrong keluarga dan cenderung manja. Dan sifatnya yang berlebihan itu telah mengakhiri hidup diri dan keluarganya. Dalam hatinya, ia ingin mencari keberadaan adik iparnya itu, karena dia juga yang menyebabkan Ramli harus meninggalkan kampungnya. "Kasihan kamu adikku," batin Sundari. "Au!" seru Sundari. Seekor kepiting menjapit jari kakinya yang terendam dalam air, dan itu membuyarkan lamunannya pada sosok Ramli. Matahari mulai naik sepenggelahan. Sinarnya pun sudah mulai terasa hangat di kulit. Sundari kembali memakai pakaiannya dan meninggalkan sungai dengan aliran yang gemercik. Ibu bidan sempat menanyakan kabar Sundari, yang katanya mau menengok saudaranya di kampung. Padahal Ibu Ida kalau Sundari sudah tak punya siapa-siapa lagi. "Aku masih ada kenalan kok. Dia tinggal di sekitaran Cadas Pangeran. Aku mencoba menemui dia. Barangkali dia ada pekerjaan buat aku, Ibu." Sundari menjawab sekenanya saja. "Kerja? Kamu mau kerja apa, anakku? Jangan. Kamu tak usah kerja. Ingat anakku, Ibu sudah semakin tua dan hanya sebatang kara, sama seperti kamu. Ibu takut menjelang hari tua nanti tak ada seorang pun yang peduli pada Ibu. Hanya kamu satu-satunya harapan Ibu. Hanya kamu yang Ibu miliki. Ibu mohon padamu, anakku. Tinggallah di sini untuk selamanya. Ibu akan berikan semua yang Ibu miliki," ucap Ibu Ida. "Ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan Ibu, karena Ibu adalah satu-satunya orang yang peduli dengan aku," jawab Sundari. Sundari memeluk tubuh Ibu bidan yang nampak semakin tua. Orang tua itu pun balas mendekap gadis itu dan membelai rambutnya. Teror Siti Sundari. Malam itu, Ramli belum juga tertidur. Ia masih duduk sambil minum kopi di teras rumah kontrakannya yang sempit. Sesekali, dia memainkan asap rokoknya, membentuk bulatan-bulatan kecil, membesar, kemudian memudar, dan lenyap di hembus angin malam yang mulai menusuk tulang. Pikirannya menerawang jauh, melampaui masa-masa di mana dia hidup tenang sebagai anak seorang kepala desa. Dia begitu dihargai dan menjadi kebanggaan teman-teman seusianya. Dia juga yang selalu dijadikan andalan dalam setiap keributan
antar kelompok pemuda kampung. Karena memang Ramli termasuk anak muda yang bersikap arogan. Namun terkadang dia juga dicap sebagai biang kerok kampung, sebab sifatnya yang keras dan selalu egois. Tiba-tiba dia teringat akan kakak iparnya yang telah sekian lama tidak pernah ada kabarnya. Ramli merenungi nasib buruk yang telah menimpa satu-satunya keluarga terakhir yang ia miliki. Entah kenapa, malam ini dia begitu merindukan sosok seorang kakak yang berhati lembut. Namun sayangnya, dia hidup terkurung dalam ketidakberdayaan karena dia memiliki suami yang tak bisa memberikan kebahagiaan padanya. Ramli seperti merasa ada perasaan lain yang tiba-tiba menyeruak merobek kenangan lamanya. Dia ingin mencari keberadaan Siti, tapi dia tak tahu kemana harus melangkahkan kakinya untuk mencari jejak perempuan itu. Dan hanya satu orang yang masih menganggap keberadaan Ramli, yaitu Bidan Ida. Selebihnya, tak seorang pun yang mengharapkan keberadaan pemuda itu. Keesokan harinya, sore itu, Ramli menyusuri jalan kecil di kampungnya. Dia sengaja menempuh jalan, atau lebih tepatnya gang-gang kecil, untuk mencegah bertemu dengan teman-teman lamanya. Dia tahu kalau kini teman-temannya tak lagi peduli dengannya. Untuk terlihat tak terlalu mencolok, dia mengenakan topi yang hampir menutupi sebagian wajahnya. Setelah melewati beberapa kelokan, akhirnya dia sampai di depan rumah Bidan Ida. Kebetulan Ibu Ida tengah duduk di ruang tamu. Sehingga begitu melihat ada orang yang datang, dia segera menyambutnya. Betapa terkejutnya Ibu Ida melihat siapa yang datang. "Ramli?" tanya Ibu Ida, seperti tak percaya melihat pemuda di hadapannya yang ternyata Ramli. "Iya Ibu, saya sudah lama gak melihat Ibu," balas Ramli sambil mencium tangan Ibu Ida. Ibu Ida tertegun melihat sikap Ramli yang mencium tangannya. Sebab Ibu Ida sudah tahu betul sifat pemuda itu, sombong dan urakan, tak ada tata krama. Ibu tua itu pun menyuruh Ramli masuk, kemudian pergi ke dapur. Dan tak lama kemudian, Ibu Ida kembali bersama seorang gadis dengan membawa baki berisi gelas air minum. Ramli yang sejak tadi memandang kosong pada langit-langit kamar, menjadi terhenyak demi melihat seorang gadis cantik yang segera meletakkan baki. Mata Ramli tak berkedip memandangi wajah gadis di hadapannya yang tersenyum manis kepadanya. "Apa kabar adikku?" Gadis itu menyapa dengan lembut. Dia menghampiri Ramli dan memeluk pemuda itu. Ramli semakin kikuk. Dia tak bisa berpikir lebih jauh selain bertanya-tanya siapa gadis itu. "Kamu lupa sama aku, Ramli. Aku kakak ipar kamu. Coba perhatikan baik-baik," ucap gadis yang tak lain adalah Sundari atau Siti. Ramli memandangi wajah Sundari dengan pandangan tak percaya kalau dia adalah kakak iparnya. Melihat kecanggungan Ramli, Ibu Ida pun mendekati mereka. "Ramli, semula ibu juga tidak percaya pada saat Siti datang setelah pergi begitu lama. Sebab secara medis tak mungkin wajah dan tubuh Siti yang telah terkelupas bisa kembali utuh, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Namun ibu menjadi yakin setelah merasakan secara batin. Ibu merasa begitu dekat dengan Siti, apalagi setelah melihat tanda lahir yang terdapat pada bagian punggungnya. Dan sifat Siti pun sama seperti dulu, ringan tangan dan selalu mau bekerja." Ibu Ida menjelaskan panjang lebar tentang Siti. "Jadi dia benar kakak aku," kata Ramli, kemudian membalas pelukan Sundari. Ibu Ida pun menjadi terharu. Dia langsung menghambur memeluk keduanya. Bukan hanya Ibu Ida yang terharu biru sampai menitikkan air mata. Demikian pula dengan Sundari. Air mata gadis itu mulai menetes satu-satu bergayut pada ujung dagunya yang indah. Berkali-kali pula ia mengusap air matanya dengan punggung telapak tangannya. Melihat itu, Ramli yang semula hanya bingung, kini merasakan hal yang sama. Walau dia seorang lelaki kuat yang tahan uji, tapi tetap saja Ramli juga manusia yang masih punya hati dan perasaan. Mata pemuda itu telah menjadi gelap karena terbalut mendung keharuan yang dalam. Tangan Sundari bergerak menghapus mendung yang kian menebal di mata adiknya. Dan Ramli dengan lembut pula, dia menghapus air mata dengan ujung jari telunjuknya. Melihat hal itu, hati Ibu Ida semakin terenyuh.
Betapa malangnya anak-anak itu, bisik hatinya. Dia juga ingat akan nasibnya menjelang usianya yang semakin senja. Karena dia pun kini bisa dibilang hidup sebatang kara. Karena anak gadisnya yang sematawayang itu kini ikut bersama suaminya yang bertugas sebagai tenaga medis di Kalimantan. Untunglah, Sundari hadir mengisi kesunyian hati dan jiwanya yang mulai kering. Andaikan Ramli juga bisa tinggal bersamanya, tapi itu tidak mungkin. Karena dia tahu kalau anak itu sudah tidak lagi disukai oleh warga sekitar kampung ini. Namun Ibu Ida menangkap sesuatu yang ganjil pada kedua orang muda yang dulu terikat sebagai kakak dan adik ipar. Ibu Ida merasa ada pandangan berbeda dalam tatapan mata keduanya. Iya, semoga saja firasatku ini benar, kata suara hati Ibu Ida. Ternyata apa yang dipikir oleh Ibu Ida agaknya akan menjadi kenyataan. Sundari memandang wajah Ramli dengan sayu. Dia sama sekali tak mau melepaskan pelukannya dari tubuh adik iparnya itu. Begitupun dengan Ramli. Tubuhnya yang berpawakan atletis itu sepertinya tak rela kalau melepaskan pelukan tangannya di tubuh Sundari. Memang, kata hati lebih indah dari kata yang terucap dari lidah. Mereka tengah merasakan itu. Teramat banyak pertanyaan yang terlintas dalam benak mereka berdua. Namun tak satu pun yang dapat terucap dengan lidah yang biasanya pintar merangkai kata. Lidah mereka keluh untuk berucap, untuk mengungkapkan sebaris kata. Sebaris kata yang begitu mudah diucapkan saat kita tak memiliki rasa. Namun, sebaru kata itu akan tersirat di kerongkongan dan menjadi batuk-batuk kecil yang sebenarnya tak mereka inginkan. Sundari menutup mulutnya yang pura-pura batuk dan terlepas dari pelukan Anwar. Ibu Ida hanya tersenyum melihat anak-anak muda yang mungkin akan menjadi bagian dari hari-harinya. Kak Siti, waktu kakak pergi, aku sempat kepikiran buat nyariin kakak. Tapi kemana? Dan aku juga sampai menghajar Anwar karena dia sudah meremehkan dan menghina kakak. Aku juga baru tahu kalau Anwar sudah meninggal. Kata-kata Ramli membuat hati Sundari semakin berbunga-bunga. Karena ternyata dia masih memiliki orang yang mau memperhatikannya. Tapi ada keinginan yang lebih dari sekedar perhatian. Entah apa itu namanya. Aku akan tetap tinggal bersama ibu. Karena hanya ibu yang telah merawat aku hingga aku selamat. Dan aku akan menemani ibu menjalani hari tuanya. Balas Sundari dengan mata yang masih berkaca-kaca. Iya kak, jagalah Ibu Ida. Anggaplah seperti orang tua sendiri. Bukan begitu ya bu? Ucap Ramli mengalihkan pandangannya kepada Ibu Ida. Sebenarnya, Ramli tak kuasa berlama-lama menatap wajah Sundari yang begitu sempurna. Terbesit dalam hatinya tentang pertanyaan. Bagaimana mungkin wajah Siti yang sehancur itu bisa menjadi secantik itu? Namun pertanyaan itu tak perlu ia lontarkan. Bukankah nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Ramli tak ingin pertemuan itu akan berakhir buruk. Nah, Ramli, Sundari, kalian tetaplah di sini. Ibu akan melayani pasien yang sepertinya akan melahirkan, kata Ibu Ida, melihat seorang ibu hamil yang diiringi suaminya. Melahirkan? Tiba-tiba pikiran Sundari teringat pada anaknya yang baru berusia 8 bulan. Bayi yang montok dan tengah lucu-lucunya itu. Ah, tidak. Sundari tak sanggup mengingat semua itu. Namun, bayangan saat dia mengambil dan menggendong bayinya, saat api telah membakar pakaian, hingga dia dan bayinya diselimuti api yang berkobar. Dan Sundari pun ingat saat tak ada jalan lain untuk keluar dari kepungan api, selain melompat keluar dari jendela kamarnya yang berada di lantai 2, masih membekas dalam ingatannya. Sundari tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang membuat hidupnya menjadi gelap. Kakak nggak apa-apa kan? Tanya Ramli yang melihat Sundari bersikap aneh. Aku nggak apa-apa, aku hanya ingat pada anakku, jawab Sundari. Matanya berkaca-kaca. Ramli pun berjongkok di depan Sundari, dan dia menghapus air matanya dengan jari telunjuknya. Aku juga kehilangan dia, Kak. Tapi ini sudah takdir. Semoga nanti kakak cepat mendapat penggantinya. Ucapan Ramli membuat Sundari memandangi wajah adik iparnya.
kamu sudah punya pacar? Tiba-tiba, Sundari mengalihkan pertanyaan. Ramli terdiam. Dia memandangi wajah kakak iparnya, lalu menggeleng. Aku belum sempat berpikir ke sana, Kak. Bagaimana mungkin aku bisa membahagiakan seorang wanita kalau hidup aku saja masih berantakan, ucap Ramli. Dan mereka pun saling bertukar cerita tentang nasib mereka yang telah terbuang dari kehidupan mereka yang dulu. Andai kita bisa hidup bersama seperti dulu lagi. Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Sundari yang membuat Ramli terpana diam tak mengerti. Itu tidak mungkin, Kak. Kecuali kita menikah, maka kita bisa hidup bersama, jawab Ramli asal tanpa arah. Dan tentu saja membuat Sundari terkejut. Apa? Menikah? Balas Sundari mengulangi kata Ramli. Maksudku. Ramli termakan kata-katanya sendiri hingga ia menjadi gugup. Mulai genit deh adikku. Emang kamu mau barang bekas kakak kamu? Jawab Sundari berseloroh. Ternyata ucapan Ramli tadi dapat mencairkan kebukuan suasana hati mereka. Asal hati kakak bukan tetap hati yang dulu, ucap Ramli. Loh, emang ada hati yang bekas? Tanya Sundari. Ramli hanya tersenyum. Dia sendiri merasa bodoh dengan ucapannya. Wah, kelihatannya anak-anak ibu sudah mulai bisa ketawa lagi. Ibu jadi senang dan rasanya ibu nggak mau kehilangan kalian. Tanpa sepengetahuan mereka, Ibu Ida sudah berada di ruangan itu. Iya, ini loh Bu. Adik aku ini sudah belajar merayu aku. Sundari menimpali. Baguslah, berarti ibu tidak akan kehilangan kalian berdua bila kalian dipersatukan kembali, ucap Ibu Ida. Ah, Ibu, balas Sundari dengan wajah bersemu dadu. Aku jadi malu, lanjutnya. Namun senyumnya tetap mengembang. Tentu saja aku akan tetap di sini, karena semua dendam dan sakit hatiku ada di sini, kata Sundari dalam hati. Biasanya, jam 10, Sundari sudah terlelap di kamarnya. Tapi malam ini sepertinya ada yang berbeda. Dia masih duduk di depan meja rias, masih memandangi kecantikan wajahnya. Dia begitu kagum dengan kesaktian sang penguasa alam arwah yang telah memberikan kehidupan baru. Namun untuk apa semua ini jika tidak ia memanfaatkan dengan sebaik mungkin? Kecantikan dan keindahan bentuk tubuhnya baru ia manfaatkan untuk menghabisi Anwar, seorang yang telah menculik dan membuangnya. Pikirannya jauh menerawang. Dia juga berhak hidup layak, hidup sebagaimana mestinya. Dia ingin tinggal di sebuah rumah mewah, ditambah dengan harta yang berlimpah. Aku ingin menguasai kampung ini, biar mereka menghormati aku, seperti mereka menghormati almarhum mertuaku, gumam Sundari. Dan Sundari pun keluar rumah, setelah terlebih dulu melihat kalau Ibu Ida telah terlelap dalam mimpinya. Kebetulan, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang hendak ke warung. Sundari berpura-pura tengah mengingat sesuatu. Sesekali dia mengeluh dengan suara yang terdengar oleh pemuda tadi. Sundari tahu kalau pemuda itu tengah memperhatikannya. Maka dia sengaja menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan lehernya yang putih mulus. Kamu Sundari kan? Siapa pemuda itu? Oh iya, kok tahu sih nama aku? Emang abang siapa? Sundari balik tanya. Rohman, balas pemuda tadi sambil mengulurkan tangan yang tentu saja disambut hangat oleh Sundari. Akhirnya, tanpa aku mencari dia sudah datang untuk mengantarkan nyawanya, batin Sundari. Sekarang, Sundari semakin menebar pesonanya dengan membaca mantra pemikat sukmanya. Memang aneh, sedikit pun tangan pemuda yang bernama Rohman itu seperti enggan lepas dari genggaman tangan Sundari. Emang kamu mau kemana cantik? Tanya Rohman dengan tiba-tiba. Aku disuruh ibu bidan beli sabun. Kebetulan baru ada yang melahirkan. Aku harus mencuci pakaian wanita itu, tapi sabunnya habis. Sundari beralasan. Oh ya sudah, aku juga mau beli rokok sama obat nyamuk. Ayo kita sama-sama ke sana. Rohman sedikit menarik tangan Sundari. Jangan, aku malas beli di situ. Pedagangnya genit, dia suka pegang-pegang ini aku. Jawab Sundari dengan sikap genit sembari mengelus buah dadanya.
dan pemuda Rohman memandang buah dada gadis di sampingnya, yang memang hanya memakai kaos tipis tanpa lengan, sehingga buah dadanya seperti mengintip dari ketiak yang terangkat. Apalagi Sundari sengaja tidak memakai bra. Rohman merasa kalau deburan jantungnya semakin cepat. Jakun pemuda itu turun naik, dan beberapa kali dia menelan ludah. "Kok diam? Katanya mau nganter aku." Sundari menyadarkan pemuda yang kini sudah dalam pengaruhnya. "Atau jangan-jangan kamu suka ngeliatin buah dada aku ya? Boleh, tapi kamu antar aku dulu ke warung, bagaimana?" ucap Sundari. Tanpa berpikir lagi, Rohman langsung menganggukkan kepala. Sebenarnya, dalam akal sehatnya, Rohman berpikir keras. Kenapa gadis cantik ini memilih warung yang lebih jauh, yang ia sendiri tak tahu letaknya, ketimbang warung yang hanya beberapa langkah di depan mereka. Sama seperti waktu Sundari mengajak kencan Anwar tempo hari, dia juga membawa Rohman menyusuri gang-gang sempit untuk sampai di bantaran sungai. Tangan Sundari menggenggam erat tangan pemuda yang tengah dilambungkan angan-angan, serta mimpi yang diberikan Sundari. Setelah berjalan beberapa saat di bantaran sungai, Sundari menggenggam tangan Rohman semakin erat, yang kemudian melintasi jembatan penyeberangan. Dalam hati Rohman mulai bertanya-tanya, mau kemana sebenarnya mereka ini? Namun pertanyaan pemuda itu sebentar lagi akan terjawab, sebab Sundari tidak melanjutkan langkahnya. Ketika berada di tengah-tengah jembatan, Sundari malah bersandar pada besi pembatas jembatan. Matanya menatap bulan yang tengah bersinar penuh, dan ditemani ribuan bintang yang berkelipan menghiasi langit malam. "Kenapa kita berhenti di sini? Terus sebenarnya kita mau ke warung mana?" tanya Rohman penasaran. "Ah, sudahlah, kita nggak usah ke warung lagi. Kita istirahat dulu di sini sambil melihat bulan dan bintang yang akan menjadi saksi kita malam ini," balas Sundari sambil menarik tubuh Rohman hingga menempel dengan tubuhnya. Malam begitu sepi, tak seorang pun yang terlihat melintasi jembatan itu. "Kamu kenal sama Siti, menantu almarhum Pak Kades?" tanya Sundari. Tiba-tiba membuat Rohman seperti terkejut. "Iya, aku kenal. Sebenarnya dia wanita yang baik. Hanya saja dia jarang keluar, jadi sepertinya terkesan sombong," jawab Rohman seadanya. "Aku dengar dia diculik dan dibuang," kata Sundari. "Iya, benar," jawab Rohman. "Dan penculiknya adalah Anwar. Kemudian Anwar mati diduga karena balas dendam Siti," jawabnya. "Entahlah, aku kurang tahu itu. Tak mungkin Siti balas dendam," kata Sundari. "Kenapa tidak mungkin?" tanya Rohman. "Perempuan itu pasti sudah mati di dalam karung atau dimakan binatang buas," jawab Rohman. "Dari mana abang tahu kalau Siti dimasukkan karung? Jangan-jangan abang juga terlibat?" tanya Sundari. Rohman nampak bingung dengan pertanyaan Sundari. Ia termakan dengan ucapannya sendiri. "Jawab bang, atau kita tidak jadi bercinta malam ini," kata Sundari pura-pura menjauh dari Rohman. Baiklah, aku juga ikut membuang Siti karena diajak Anwar yang sangat membenci perempuan itu," jawab Rohman. "Oh, begitu ceritanya. Abang masih ingat wajah Siti?" tanya Sundari. Kemudian tangannya mengelus dada Rohman yang semakin bergemuruh. Iya, aku ingat wajahnya yang telah rusak dan hancur. Dia begitu menjijikan," jawab Rohman dengan nada mengejek. "Apa abang tidak merasa kasihan melihat dia yang telah kehilangan orang-orang yang ia cintai?" tanya Sundari. "Sebetulnya kasihan, tapi hampir semua orang di sini tidak menyukai dia. Apalagi Anwar. Dia kesal karena perempuan itu telah menyakiti istrinya," jawabnya. "Ternyata kalian semua harus aku musnahkan, terutama kamu. Sekarang perhatikan baik-baik wajahku, supaya kamu tidak mati penasaran," ucap Sundari. Setelah berkata begitu, Sundari memperlihatkan wajah aslinya. Wajah Siti yang rusak dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Seketika itu juga, Rohman terkejut bukan kepalang. Dia tidak bisa untuk menghindar.
karena tubuhnya yang terhalang besi pembatas jembatan. Belum lagi tangan Sundari yang kini mencekal lehernya. Rohman berusaha mendorong tubuh Sundari dengan kuat, namun tenaga Sundari jauh lebih kuat. "Sebentar lagi, kamu akan mengikuti Anwar ke neraka. Tapi kamu harus mati dulu," ucap Sundari. Sundari menyeringai memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang tajam. "Tidak, jangan bunuh aku," teriak Rohman panik. "Sebelum kamu aku lempar ke bawah sana, aku akan meminum darahmu sampai kering." Sundari dengan cepat menciumi leher Rohman yang sudah tak bisa bergerak. Dan trak! Taring-taring tajam Sundari dengan cepat menghujam di leher pemuda yang seketika itu berkelojotan. Cukup lama bibir Sundari menempel di leher, sampai akhirnya tubuh Rohman terkolek kehabisan darah. Sundari membiarkan tubuh pemuda itu melorot jatuh. Untuk beberapa saat, dia merasakan kehangatan dan kenikmatan darah segar dari leher Rohman. Dan setelah itu,